بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. آمين آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, bahkan Allah Ta'ala berikan kita umur yang panjang. Mudah-mudahan sama-sama kita pada malam ini dapat betul-betul berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita daripada zaman jahiliyah sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam dan tanpa sekalian. Bismillah teruskan. Assalamualaikum nafsi. Saya perkenalkan diri. Ismi nama Ustaz Septian Riyandi. Tengok Sofian Riyandi. Tapi betul, mana-mana jadwal tetap ke jadwal panggilan tentang panggilan sekalian di masjid yang betul. Tulis nama Ustaz tentang panggilan sekalian. Nama Ustaz Septian Riyandi, masjid itu saya berasal daripada Indonesia. Jadi tahun 2008 akhir tepatnya Ustaz dijemput dengan Ustaz Azrul Hakim Islami untuk mengajar bahasa Arab di tahfiz beliau. 3 tahun kemudian alhamdulillah rezeki di sini, tempat kerja di sini, tempat dakwah di sini. Ada seorang muslimah itu ditawarkan anaknya, tuan-tuan sekalian, dapat jodoh orang sini. Ada rezeki. Lalu setahun kemudian tuan-tuan sekalian, 4 tahun Ustaz di sini, Ustaz dipindah tugaskan ke Hijau, ke pusat tahfiz dan sukan untuk menjadi mudir. Lalu 2 bulan lepas tepatnya Ustaz mengundurkan diri tak jabatan karena Ustaz nak cuba nak buat tahfiz sendiri. Karena banyak permintaan daripada orang ramai, Ustaz buatlah gontor kat sini Ustaz. Gontor ni adalah salah satu pondok di Indonesia yang mana pelajar-pelajar dididik menghafal Al-Quran dan pandai berbahasa Arab dan tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan buka awal bulan April ini. Besok saya akan berkelapangan boleh datang perasmian tahfiz kita pukul 12 hari sampai zuhur, tuan-tuan sekalian. Yang risau jamuan kita sediakan. Kita boleh insyaAllah, tapi jangan lupa bawa oleh-oleh tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Kita senantiasa minta sama Allah, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Bagaimana caranya supaya apa yang kita minta tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kita selidik demi selidik tentang puan-puan sekalian, sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala dah tahu dah apa yang kita tahu. Allah Ta'ala dah tahu apa yang dinakkan oleh manusia, apa yang dah dinakkan oleh hamba pun nantinya sebagaimana mereka ciptaan aku. Mesti dia akan minta kebahagiaan di dunia, mesti dia akan minta kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan daripada api neraka. Jadi insyaAllah tajuk kita pada malam ini tajuk santai, yaitu 3 perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mencapai meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ustaz, kalau saya punya 1 boleh tidak Ustaz? Tak boleh baik. Membuat diri kita sombong dan merasa tayu. Kalau saya punya 2 perkara Ustaz, boleh tak Ustaz? Takutnya nanti 2 perkara ini akan menyesatkan kita di jalan yang tidak benar. Kita mesti memiliki 3 perkara ini, mesti mencari dengan bersungguh-sungguh tuan-tuan sekalian, agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang namanya rizki. Allah Ta'ala bagi kita rizki. Allah Ta'ala berikan kita nikmat. Jangan sampai rizki itu kita nilai hanya segi madiyah.
Jangan sampai kita menyangka rizki yang Allah Ta'ala berikan ini hanya berupa harta benda, berupa kekayaan, uang ringgit, rumah mewah, kereta mewah, bukan. Tapi kita lupa, kita sadari rizki Allah Ta'ala berikan menjadi dua macam. Yang pertama ada rizki disebut dengan rizki maliyah, itu harta benda. Yang kedua ada rizki yang tidak pernah kita bersyukur tuan-tuan sekalian, yaitu rizki batiniyah. Apa dia? Kesehatan. Kesehatan rizki daripada Allah. Punya kaki rizki, punya mata rizki daripada Allah Ta'ala. Kita boleh dapat bekerja rizki daripada Allah Ta'ala. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Yang dia tahu kalau uang ringgit banyak itu Allah Ta'ala telah bagi dia rizki yang banyak. Salah. Sebenarnya hari-hari Allah Ta'ala bagikan rizki kepada kita cukup, tuan-tuan sekalian. Tapi kenapa tidak menjadi cukup? Karena hati kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Itu rizki. Ustaz, kalau memang rizki itu Allah Ta'ala yang tanggung, kenapa masih banyak lagi orang-orang miskin, Ustaz? Ustaz, kalau memang rizki itu Allah Ta'ala yang tanggung, kenapa banyak lagi di antara kita yang susah dalam mencari rizki, Ustaz? Karena Allah Ta'ala sediakan rizki tanpa ada batasnya, tanpa ada hadnya. Kalau si E kaya, kita pun boleh menjadi orang kaya, tuan-tuan sekalian. Tapi ada beberapa kuncinya. Buat apa kita rumah besar, kereta mewah, kalau hati kita tak bahagia, betul? Harusnya rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita memberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ada beberapa kunci yang banyak manusia butuhkan untuk mengelola rizki tadi menjadi cukup dalam kehidupan kita, menjadi mudah kita dalam mencarinya. Yang pertama, Rasul sebutkan kunci rizki yang pertama adalah jangan lupa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut, tanamkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah. Takut ini kan kalau kita baca, kita bisa baca tentang sekalian, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takut, menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Ini makna daripada takwa, tuan-tuan sekalian. Tapi ramai di antara kita, tuan-tuan sekalian, kalau tengah mencari rezeki, berjalan daripada rumahnya daripada pagi sampai petang nak buat maksiat, tengoknya selalu ke depan. Nak masuk kedai nak buat ekor ni depan. Tengok kanan pula tak ada orang, kiri tak ada jiran, belakang tak ada orang. Tak pernah tengok ke atas. Siapa yang melihat kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi. Bila mana Ustaz nak pergi kuliah maghrib, tuan-tuan sekalian, di Masjid Poklang. Kita tahu Masjid Poklang, Masjid lama tu, di jalan tu. Di sebelah tu ada kedai motor, sebelah kiri kedai nama itu. Dekat sama dengan masjid itu, tuan-tuan. Sampai sekarang masih ada. Hebatnya tuan-tuan sekalian, sebelum saya masuk saya datang awal. Karena saya dulu 2 tahun lepas, saya tak tahu lagi masjid itu di mana. Terus saya tengok, saya tunggu kat luar masjid itu, tuan-tuan, ada satu pakcik itu turun daripada motor. Dia buka kopiahnya, dia letak dalam saku. Lalu dia tengok kanan, kiri, belakang, depan, tak ada orang, dia masuk, tuan-tuan sekalian. Ustaz fikir dia masuk saja. Dipasang apa ekor, dia keluar balik. Bila mana Ustaz kuliah maghrib, ternyata pakcik itu ada dalam masjid tengah berzikir dalam tuan-tuan sekalian. Saya tak tahu zikirnya, mungkin zikirnya menang. Ini tuan-tuan sekalian, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa firman Ustaz? Ayat ini famous, kita senantiasa baca. Apa dia? Ayat 1000 dinar. Yang muslimah biasa beri kitab berlebihan ayat 1000 dinar. Amalkan 99 kali, amalkan 1000 kali, maka sekian-sekian kali. Apa dia? Surah Al-Qamar ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Kita ada kesulitan hidup, kita terkena musibah, kita diberikan ujian penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi jalan keluar. Karena apa? Karena kita punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki daripada sumber yang tidak terduga-duga. Ustaz, saya dapat hasil dari 1.000 dinar itu, Ustaz. Tepat juga pernyataan saya tadi begini, Ustaz. Susah juga nak cari rezeki, Ustaz. Ayat 1.000 dinar ini bukan sekedar tak dibaca. Kenapa ayat 1.000 dinar itu dipajang di rumah kan, ditampal di kedai? Kenapa? Supaya jadi motivasi. Ayat ini sebenarnya motivasi bagi seorang sahabat yang ketika itu sahabat anaknya ditawar oleh orang kafir Quraisy. Anaknya ditawar tentang paman sekalian. Lalu jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku sedih, aku resah gelisah, apa yang saya melakukan, anakku ditawar oleh orang kafir Quraisy. Dia minta uang tebusan yang banyak, ya Rasulullah. Rasulullah satu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah yaj'al laka makhraja wa yarzuqka min haitsu la yahtasib. Tengok tuan-tuan sekalian. Lalu selepas Rasulullah mengeluarkan satu hadis ini, turunlah surah At-Talaq ayat 2 tuan-tuan sekalian dalam materi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pesan satu je. Ada musibah, ada merasa kita kesempitan hidup, gelisah, punya penyakit, punya ujian, cabaran yang pergi bawah ya. Yang mana perbuatan syirik malu kita tuan-tuan sekalian. Pas kejadian di Kena itu tuan-tuan sekalian, kasihan sahabat-sahabat kita di Mesir. Karena ada di ada di Mesir belajar dokter. Katanya disebutnya Malaysia sengih dia tuan-tuan Arab tuan-tuan sekalian. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Malu orang sebut macam tu. Ada orang cakap Ustaz orang Arab tu kita Ustaz, dia main bomo syiriknya lebih kuat. Betul. Dia syirik itu syirik lah, tapi tak ditayangkan dalam media sosial. Dia tak tayangkan dalam TV. Tapi kita hebat tuan-tuan sekalian. Ditayangkan live tuan-tuan. Orang salah aja ditayangkan, dicantik namanya tuan-tuan sekalian. Ini yang menjatuhkan orang Islam. Apakah kita ini bertakwa kepada Allah atau tidak tuan-tuan? Kasihan sama-sama kita di masjid sana. Kita yang berbuat, mereka yang terkena dampaknya. Dan kita sebenarnya tiga buah tentang perempuan sekalian. Dia asyik mendayung dan suruh mendayung sampai pula Pulau Fiji tentang perempuan sekalian. Dia tentang perempuan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada kesempatan hidup, jangan gelisah, jangan resah, tetap tanamkan dalam diri kita motivasi. Saya takut kepada Allah, insyaallah Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nak mudah lagi dalam mencari rezeki, jangan lupa beristighfar kepada Allah, minta ampunan. Alhamdulillah sekarang di mana-mana kita berada, kita turun hujan. Dulu ketika mana? Mungkin sebulan lepas, 2 minggu lepas lah, ketika mana kita kemarau, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala telah menguji kita. Sebenarnya ada ayat itu dalam surah Al-Mulk ayat terakhir. Apa kata Allah Ta'ala? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, apabila sumber air kamu sudah kering, siapa yang akan memberikan kamu air? Siapa nak jawab tuan-tuan? Siapa sudah jatuh? Bulan 2 hari sekali tuan-tuan sekalian. Kalau bulan kena tak jatuh, dia hujan kat mana-mana. Sekarang tuan-tuan banyak orang beristighfar. Jadi kalau tuan-tuan sekarang pernah tak ambil pelajaran daripada sholatul istisqa? Kalau khatib ketika mana sholat Idul Fitri dia banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil. Tapi ketika mana sholatul istisqa, apa yang khatib baca pertama-tama? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena dengan beristighfar tadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan berikan kita nikmat punca daripada segala rezeki di dunia ini, yaitu air hujan dan tuan-tuan sekalian. Ada di mana dalilnya? Buka dalam surah Nuh. Sebenarnya ayat ini banyak dalam Quran, tapi kita ambil satu ayat dalam surah Nuh ayat 11. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.